I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across Jadi terima kasih saya sudah diundang di acara Halal Bihalal Ikan ini. Karena pertama ada semacam 3 tahun yang lalu kita memulai isu untuk memasukkan LCA ini ke dalam proper, karena kita melihat bahwa ada kebutuhan untuk mulai kalau kebutuhan di kami sebetulnya adalah tapi sebagian besar pada level akademis. Baru setelah 3 tahun kita mengintrodusir ada sekitar 233 ya Pak Rir, studi LCA yang itu levelnya adalah level implementatif di industri. Dari evaluasi kami memang kalau menggunakan kriteria proper, distribusinya merata antara yang jelek, yang berkualitas sampai yang tidak, masih asal mengerjakan LCA saja. Beberapa catatan barangkali itu nanti yang akan kita ini kan artinya tidak memulai dari nol. Sudah banyak bahan-bahan yang dari perusahaan yang kita bisa ambil pelajarannya, dan nanti barangkali ada semacam kerja bareng untuk bisa mengekstrak pengetahuan yang sudah diperoleh dari teman-teman di perusahaan. Itu dari segi materi dan substansi LCA. Tetapi di sisi lain adalah sebetulnya yang tadi awalnya maksud kami untuk memberikan insight kepada perusahaan untuk mencari inovasi dan peluang di luar unit bisnisnya. Itu yang kita juga dievaluasi di proper. Dari evaluasi kami memang tidak banyak tercatat, belum banyak tercatat inovasi-inovasi yang terkait dengan supply chain-nya. Jadi memang masih banyak di misalnya memperbaiki alat, kemudian membuat cara kerja baru, itu yang masih fokus di unit bisnisnya. Ke depan kami pengen peluang-peluang bisnis, peluang-peluang inovasi yang mungkin bisa menciptakan peluang bisnis, pangsa pasar baru gitu, itu yang lebih ditekankan di dalam kriteria proper. Jadi di 3 tahun mendatang barangkali kami akan menyerahkan soal substansinya itu kepada Pak Nuk dan teman-teman di Elkan, tapi kami yang akan lebih konsentrasi untuk mendorong mereka memanfaatkan studi LCA itu tadi untuk mencari peluang, apakah misalnya pengemasannya atau misalnya yang kalau hotspotnya yang pupuk itu kan di petani, ada nggak upaya-upaya dia yang signifikan untuk bisa mendorong petani itu menjadi lebih efisien dalam penggunaan pupuk, dalam memperbaiki sehingga dia berkontribusi terhadap secara keseluruhan hotspot dari total pupuk yang 1 ton itu. Misalnya kalau yang di teman-teman PKT kan diidentifikasi yang hotspotnya di petani itu kan eutrofikasi. Nah, ada nggak nanti dengan LCA dengan insight bahwa mereka punya dalam tanda kutip dosa lingkungan yang paling banyak di petani itu perbaikan-perbaikan yang signifikan di sisi petaninya. Nah, itu di dalam konteks proper kami menggunakannya di penilaiannya itu di kotak inovasi sosial.
Jadi semakin banyak inovasi sosial yang diilhami oleh LCA dengan mengkonekkan seluruh supply chain-nya, semakin bagus dia inovasi sosialnya, semakin dapat penilaian yang lebih. Karena sebetulnya intinya dari inovasi sosial itu kan selain ada keuntungan untuk masyarakat, perusahaan juga punya keuntungan meskipun tidak sifatnya finansial. Ada yang keuntungan yang sifatnya reputasi, ada yang keuntungan sifatnya relasi yang lebih bagus dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang lebih kami dorong nanti di tahun-tahun mendatang. Nah, tentu saja yang platform proper yang bisa mengumpulkan data-data dari perusahaan mudah-mudahan nggak terbuang sia-sia, sehingga kita bisa belajar dari sana dengan menghilangkan nama perusahaannya. Tapi pendekatannya kemarin kita sudah diskusi dengan Pak Nugroho dan Pak Edi, dengan menggunakan pendekatan asosiasi kita bisa mendevelop database, kita bisa mendevelop semacam pembelajaran, kelembagaan pembelajaran baru yang konsepnya dengan menggunakan LCA. Di forum-forum internasional pun sebetulnya kebetulan kami jadi salah satu co-chair di forum EDM CSWG Deputy Meeting, Environmental Deputy Meeting dan Climate Sustainability Working Group. Isunya adalah semakin hari perusahaan-perusahaan itu akan semakin dikenakan standar-standar pengelolaan yang sifatnya internasional. Nah, salah satu yang sekarang lagi digodok di Eropa, Uni Eropa, itu adalah kewajiban untuk mendeklar produknya dan kemudian komponen-komponen. Intinya adalah pembeli itu punya hak untuk kalau rusak memperbaiki sendiri, sehingga harus dideklar misalnya chipnya pakai apa, kemudian kalau monitornya iPhone itu pakai apa, gitu harus dideklar, sehingga namanya barang-barang elektronik ataupun barang produk apa saja usia pakainya akan semakin panjang, tidak langsung dibuang ke lingkungan. Intinya seperti itu. Jadi ada diwajibkan. Nah, itu kan harus diperkenalkan juga ke industri-industri Indonesia kalau mau dia ekspor ke negara Eropa. Kemudian di perjanjian internasional juga sudah ada 2 tahun lagi ada kewajiban untuk legally binding untuk plastik, limbah plastik. Nah, ini kan juga akan berpengaruh kepada dunia usaha di Indonesia. Intinya adalah di plastik itu sama. Memang kita nggak akan mungkin bisa mencegah konsumsi plastiknya, tetapi plastik itu dipaksa masuk ke sistem sirkular ekonomi. Artinya penggunaan sekali pakai itu dihindari. Kalau bisa bahkan namanya plastik bekas itu dipakai berulang-ulang sehingga dia tidak dibuang ke lingkungan. Nah, konsep itu sebetulnya kan life cycle assessment juga itu yang perlu diperkenalkan. Barangkali nanti 2-3 tahun begitu ada legally binding di internasional, kita mungkin lebih fokus ke life cycle-nya untuk plastik. Bagaimana mendorong plastik, desain kemasannya, kemudian bahan bakunya itu benar-benar bisa masuk ke circular ekonomi atau umurnya panjang. Kayaknya ini nggak ada hubungannya dengan halal bihalal, Pak, ya. Mestinya kan bagaimana beramal yang baik. Tapi saya nggak kompeten yang itu. Jadi saya serahkan itu ke Pak Giman saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 27 lembaga litbang dari kementerian BRIN hadir dengan 12 OR organisasi riset dan 85 pusat riset. Salah satunya adalah pusat riset sistem produksi berkelanjutan dan pilihan hidup atau bahasa Inggrisnya Research Center for Sustainable Production System and Life Cycle Assessment. Tentu kami sebagaimana arahan dari Pak Kepala BRIN, kami fokus ke dari sisi aktivitas risetnya.
Kemudian apa saja aktivitas riset yang ada di pusat riset kami? Karena ini mungkin dari sisi nama mungkin baru di lembaga pemerintahan, tapi dari sisi aktivitas insya Allah udah cukup lama, terutama yang sebelumnya dari XLIPI. Sejak tahun 2015 teman-teman di XLIPI, Pak Edi Wiloso dan teman-teman sudah banyak melakukan aktivitas riset terkait dengan LCD. Saya big screen aja. Nah, aktivitas pusat riset kami terkait dengan sustainability assessment, kemudian life cycle inventory, membangun big data nasional terkait dengan supply chain. Kemudian kami juga melakukan pengembangan riset terkait dengan metodologi pengukuran sistematik dynamic assessment dari temporal, spasial, dan juga impact untuk lingkungan, ekonomi, dan sosial performance, termasuk standarisasi. Karena aktivitas riset yang sebelumnya terkait dengan standar yang dilakukan BSN, penelitinya sekarang berpindah ke BRIN, jadi aktivitas riset terkait standar itu dilakukan di BRIN. Kemudian termasuk komunikasi produk environmental footprint atau ecolabel tipe 3, energy star, carbon cycle, carbon netral, carbon footprint, green public procurement, termasuk di dalamnya adalah manajemen natural resources. Kemudian kami juga melakukan riset terkait dengan sustainable engineering research, terkait dengan sustainable materials dan circular engineering, dan terakhir circular economy, termasuk di dalamnya adalah tingkat komponen dalam negeri. Ini kegiatan aktivitas kita ke depan tentu sangat mendukung program yang dilakukan oleh Kementerian Teknis seperti Bappenas, KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian lain yang memang terkait langsung dengan aktivitas SDGs dan konservasi lingkungan. Kemudian SDM di pusat riset kami ini terbilang cukup lumayan banyak, sekitar terakhir itu sekitar 130, karena ada tambahan dari peneliti dari ex-Kementerian Pertanian, cukup lumayan besar. Kementerian Pertanian itu Badan Litbangnya sendiri aja memiliki lebih dari 1.000 riset peneliti di Balitbangtan. Nah, ini teman-teman dari Kementerian Pertanian risetnya bergabung sejumlah sekitar 30 riset bergabung ke pusat riset kami. Kemudian kami juga memiliki 13 kelompok riset di pusat riset kami, mulai dari riset group for sustainability assessment, eco-design, and industrial ecology, kemudian standarisasi conformity assessment terkait dengan LCA, kemudian riset group sustainable bioindustrial and green chemical technologies, riset group terkait dengan cluster industri dan domestic component level atau TKDR, kemudian riset group terkait dengan sustainable city and regional development dan low carbon development, kemudian riset group terkait dengan polymer related industries, riset group terkait dengan life cycle engineering, riset group terkait dengan integrated agricultural production system and food industries, kemudian riset group terkait dengan continuous measurement and data acquisition instrumentation system, riset group terkait dengan climate smart agriculture and forestry, riset group terkait dengan circular economy, riset group terkait dengan natural resources management, dan riset group terkait dengan carbon cycle management and emerging technologies. Kemudian kita juga sudah melakukan kolaborasi dengan sejumlah universitas, ada UGM, UPN Yogyakarta, ITB, ITS, dan Trisakti, juga ada juga UI, kemudian Persatuan Insinyur Indonesia. Kemudian apa saja yang kami akan lakukan di Pusat Kolaborasi Riset Teknologi dan Informatik Institute for Sustainability. Kami melakukan riset terkait dengan Environmental Performance Index, Policy Justification, kemudian Life Cycle Impact Assessment, dan riset terkait dengan standar. Dan kami juga mendukung aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian KLHK dalam menerapkan, mengembangkan kegiatan ekolabel tipe 3. Nah, terkait dengan aktivitas riset kami ke depan, mungkin kita aware bahwa Indonesia sekarang masuk ke Industrial 4.0, dan ke depan kita juga akan menghadapi era di mana Industrial 5.0 akan masuk ke dalam sistem global wide industri dan perdagangan. Nah, dua hal yang mendasar terkait dengan transformasi 4.0 to 5.0 adalah artificial intelligence dan sustainability. Nah, kami mensupport aktivitas
terkait dengan transformasi tersebut. Mungkin tadi pagi kami juga rapat dengan Bappenas, teman-teman di Bappenas juga menyampaikan, masih banyak industri di Indonesia, terutama yang terkait dengan food and beverage, industri pangan, makanan olahan, bahkan masuk industri 4.0 aja masih belum. Mungkin 2.0 atau 3.0 karena masih banyak aktivitas UMKM itu yang masih menggunakan teknologi tradisional. Sebenarnya poin yang kami coverage di sini tidak hanya terkait dengan advance teknologinya, tapi sustainability-nya. Kita gimana mengencourage, mengembangkan, memberdayakan masyarakat berbasis UMKM tersebut agar juga bisa siap jika terjadi perdagangan global berbasis footprint, juga aware terkait dengan standarisasi dan sustainability. Nah, itu yang kita juga akan support teman-teman yang memang bekerja di sektor UMKM di Indonesia, karena sektor UMKM selama ini merupakan sektor pendongkrak atau tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, ini aktivitas kegiatan di BPPT, LIPI, dan tentu saja terkait dengan ILKAN. Kita sudah banyak bekerja sama sejak tahun 2015 di LIPI terutama, dan teman-teman yang pendiri ILKAN telah merumuskan organisasi bersama masyarakat life cycle assessment sejak tahun 2015. Kemudian ada konferensi ISOLKA sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah yang ke-6, alhamdulillah, yang nanti akan diselenggarakan di Universitas Andalas dan juga diregister di BRIN, Pak Kiman. Nanti kita bisa, mudah-mudahan kita bisa selenggarakan dan berjalan dengan baik. Kami juga melakukan bersama dengan ILKAN juga melakukan pengelolaan jurnal IJOTA sejak tahun 2016, dan di BPPT sendiri kita juga sudah mengembangkan aplikasi berbasis open source yang mengkombinasikan antara life cycle inventory, life cycle assessment, dan juga TKDN, TRL, tingkat teknologi readiness level, dan termasuk economic value added. Jadi yang jargon-jargon pemerintah terkait dengan TKDN, economic value added, circular economic juga merupakan bagian dari pusat riset kami yang sebelumnya ada di BPPT, kami kombinasikan dengan LCA. Jadi kita bisa menilai di saat yang bersamaan, jadi one single click kita bisa mengetahui dampak lingkungan, tapi juga kita juga mengetahui secara bersamaan berapa besar ekonomi yang bisa di-generate dari satu aktivitas value change, mulai dari upstream sampai dengan downstream, termasuk berapa tingkat komponen dalam negeri dari masing-masing tahapan aktivitas proses industri. Di saat yang bersamaan kita bisa mengetahui secara paralel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Berkelanjutan Hidup, Badan Riset dan Inovasi Nasional, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan ILKAN, Indonesia Life Cycle Assessment Network, dapat terus berkontribusi untuk masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan sustainability. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga berakhir sebagai ketua ILKAN. Jadi senang sekali. Dan berikutnya juga Pak Nugroho, Mas Bro. Jadi ini Pak Kapus kita nih ya. Alhamdulillah TikTokan 2 hari yang lalu diberi tempat ya. Terima kasih atas tempat dan kesediaannya Pak Kapus untuk menerima kami keluarga besar ILKAN di sini, dan juga ada Pak Muki, Direktur ASEAN Energi ya, Bapak Ibu semua dari Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup. Juga di Bapak Ibu yang di Zoom, saya lihat tadi udah hampir 60-an lebih ya, mungkin kita hampir 100 lah ya. Dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini, Pak Rion ya, semuanya saya di awal ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua diberi keadaan suci lah ya setelah
sebulan dan kita udah melewati Idul Fitri ya. Memang intinya memang kita silaturahmi dan halal bihalal, namun seperti yang disampaikan tadi, karena di sini ada orang-orang penting, ada Pak Dirjen, ada Pak Kapus ya, dan lain sebagainya, rasa-rasanya sangat sayang kalau kita lewatkan momen ini tanpa menggali info-info terbaru gitu ya, karena memang secara real baru tahun kemarin ya Pak Dirjen ya, LC ini diimplementasikan tahun 2021, walaupun sebenarnya dari 2015-an ya kalau dari Ilkan ya kita sudah perkenalkan. Dan saya kira juga nanti di sini ada Bang Ustadz kita, Bang Ustadz Henry Tanjung. Kebetulan saya juga satu kampung dengan beliau ya, dan saya cukup kenal, satu SMA, satu alumni PB gitu ya, dan saya kira ilmunya beliau dia cukup luas. Nanti kita juga minta arahan atau apa di tausiah lah dari beliau ya, sesuai dengan tema kita. Indahnya saling memaafkan, silaturahmi untuk memperkuat sinergitas dan kepedulian terhadap lingkungan. Karena saya lihat juga implementasi LC Indonesia ini tidak bisa kita laksanakan tanpa adanya sinergitas gitu ya. Dalam hal ini misalnya kami dulu misalnya dari sisi Ilkan, kalau tidak disambut baik oleh Pak Sigit, rasa-rasanya nggak mungkin secepat ini. Seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, kalau saya sendiri tahun 2009 disuruh disertasi tentang LCA ini susah mencari orang yang mengerti atau mau berbicara tentang LCA gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan diterimanya di proper KLHK, apalagi keluarnya dengan permen kemarin, seperti yang kita dapat tadi informasinya 230-an lebih sudah. Saya kira sebenarnya mungkin lebih dari segitu Pak, karena saya banyak juga dapat di lapangan perusahaan yang sudah mengimplementasikan LCA, tapi dia belum berani melaporkan kepada proper gitu ya. Belum dapat peringkat hijau. Peringkat hijau. Jadi saya kira bagus sekali. Jadi saya akselerasi gitu ya, percepatan kita implementasi LCA ini sangat banyak. Pasti juga PR-nya masih banyak gitu ya. Cuma mungkin kayaknya di sini nggak usah kita bahas karena memang momennya kita lebih halal ya, dan waktunya mungkin nanti bisa kita cari pas yang lebih pas gitu ya. Saya sebagai Ketua Ilkan ingin juga melaporkan kepada Pak Dirjen, Pak Kapus ya, Bapak Ibu semua, dan juga dalam ini kepada anggota Ilkan ya yang hadir ataupun nanti yang bisa dengarkan ulang di live streaming ya, bahwa kita memang continuous gitu ya melakukan beberapa kegiatan, antara lain kalau misalnya saya bisa list ya yang rutin kita lakukan. Ada istilahnya diskusi di grup gitu ya melalui membership, ada juga Ilkan Journal of Life Cycle Assessment Sustainability, ada conference ya, ada juga Ilkan Goes to Campus, walaupun memang pasca COVID ini agak terhambat gitu ya. Kita juga sedang mencoba mendevelop database ya. Begitu juga sebenarnya kita juga di internal sudah berusaha untuk dulu sebenarnya sudah sempat juga dibahas Pak Sigit ya. Saya nggak tahu nanti Pak Dewan mungkin habis ini bisa kita lanjutkan lagi tentang PCR dan termasuk juga nanti program operator untuk PCR RPD tersebut gitu ya di Indonesia gitu ya. Kita juga sebenarnya sudah berjalan tentang uji kompetensi berbasis SKKN ini di BNSP. Karena itu sebenarnya sebelum COVID juga kita dulu sudah siapkan, dan Ilkan sendiri sebenarnya sedang mempersiapkan juga PPDHI gitu ya. Ini diketuai oleh Pak Trihendro dari KLHK juga. Kita juga yang rutin ini kita lakukan adalah Ilkan Training Series ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau misalnya dari industri ya atau dari mahasiswa bahkan sekarang, kita rutin melakukan Ilkan Training Series, dan dengan adanya online ini malah makin bagus. Biayanya bisa kita buat murah dan pesertanya bisa banyak gitu ya. Jadi peserta dari mahasiswa akademik makin banyak Pak gitu ya. Terus kita juga sebenarnya sedang mendevelop book chapter gitu loh ya. Jadi syukur-syukur nanti para industri ya bisa berbagi tentang istilahnya success story-nya tentang implementasi LC ini. Dan saya tadi juga itu penekanannya ke industri, bahwa kita sebenarnya fokusnya setelah di LC adalah continuous improvement-nya. Jadi tidak karena pada akhirnya memang target kita adalah bagaimana dampak lingkungan itu bisa dikurangin ya, sehingga secara keseluruhan mungkin lingkungan kita bisa lebih terkurangi dampaknya gitu ya. Dan kita juga rutin melakukan publikasi, ini juga saya kira live di YouTube gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu yang tidak berkesempatan hari saat ini bisa nanti menonton lagi di YouTube gitu ya. Terus kegiatan-kegiatan lain juga yang sering kita ikutin, kita juga tandem misalnya dengan Dirjen PPKL, kalau kita misalnya dari Ilkan diundang ya, atau misalnya ikut di dalam tim, kita dari Ilkan selalu siap gitu ya. Ini saya kira detail
kegiatan kita, dan kita berusaha dari ILKAN setiap momen-momen yang yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan KLHK atau di perindustrian atau misalnya di BPPT di sebelumnya atau sekarang BRIN, kita berusaha untuk selalu berkontribusi. Dan alhamdulillah saat ini dari sisi member yang resmi kita sudah hampir 300-an. Walaupun mungkin yang partisipan banyak gitu ya. Tapi yang kita istilahnya ILKAN ini kan dari kita, oleh kita, untuk kita, Pak. Jadi kita swadana gitu ya, dan memang member ini juga kita mintakan partisipasinya membayar iuran gitu ya. Tapi saya kira diskusinya di dalam grup WA cukup dinamis gitu ya. Dan di situ sangat beragam dari akademik, pemerintah gitu ya, dari swasta gitu ya, cukup banyak. Bahkan dari beberapa NGO gitu ya. Karena kita miris juga. Misalnya saya pernah diundang, masa misalnya dampak daripada kelapa sawit itu lebih tinggi daripada minyak solar gitu ya, minyak fosil kan gitu ya. Jadi itu kan perlu juga kita letakkan pada proporsionalnya kan gitu ya. Jadi kadang-kadang NGO juga kita libatkan. Ayo kita berdebat gitu ya. Dalam artian berdebat yang scientific based kan gitu ya, sehingga juga tidak merugikan keberadaan produk-produk kita gitu. Kita juga rutin ya melakukan yang namanya pengelolaan jurnal, dan sampai saat ini saya kira ini yang menjadi cost center di ILKAN gitu. Jadi Pak Sigit, kita dari misalnya ada benefit misalnya dari teman-teman yang di misalnya di Intel Industri sebagai narasumber, itu sebagian kita sharing ke kasnya ILKAN, dan ijol kas ini memang kita biayai gitu loh. Jadi memang ini istilahnya kita berharap ijol kas ini nanti akan menjadi salah satu rujukan internasional, karena targetnya kita tidak sekedar ke Sinta gitu ya, tapi targetnya memang Scopus ya. Jadi ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ini sekarang karena dulunya di LIPI, mungkin saat ini akan pindah ke BRIN gitu ya, di pusat riset LCA ini. Kita juga rutin melakukan conference. Saya kira Pak Sigit juga hampir setiap conference kita undang dari Dijen PPKL, dan yang keenam nanti insya Allah akan kita laksanakan di Sumatera Barat. Ini juga kerjasama dengan BRIN, dengan KLHK ya, karena nanti berharap juga Pak Sigit berkenan. Ini akan kita laksanakan Pak tanggal 22 sampai 25 November 2022. Kebetulan ketua pelaksananya insya Allah juga ketua ILKAN berikutnya, Pak Prof. Novijar Nazir gitu ya. Sekalian juga nanti kita jalan-jalan lah ke Sumatera Barat ya. Saya berharap nanti Bapak Ibu ya, dan para ILKANer gitu ya, kita juga submit abstrak gitu ya, atau misalnya riset-riset yang sedang kita lakukan, karena saya sendiri masih merasakan ya, masih banyak sebenarnya problem-problem yang bisa kita lakukan gitu ya, terutama mungkin terkait misalnya bagaimana sih karakterisasi faktor gitu ya, terus database gitu ya, sehingga hasil, karena gini ya, pada prinsipnya gini, saya mentestimoni lah perusahaan yang melakukan implementasi LCA itu, rasa-rasanya mereka belum konform 100% hotspot yang mereka temukan itu. Itu kan kecurigaan itu mungkin juga akibat presisinya mungkin mereka masih ragu gitu ya. Sehingga memang itu harus terus kita perkuat dengan misalnya data primer gitu ya, ada database yang kuat gitu loh ya, sehingga hasilnya itu lebih presisi, sehingga si perusahaan itu pada saat dia misalnya melakukan continuous improvement benar-benar memang itu yang dituju gitu ya, sehingga dampaknya nanti benar-benar turun, dan pada saat di benchmark misalnya dengan produk di luar Indonesia kita sudah bagus, dan pada akhirnya kita bisa melakukan misalnya IPD gitu ya, Environmental Product Declaration itu. Kalau itu misalnya sudah kita lakukan, harusnya produk-produk kita akan bersaing gitu ya, atau berkompetisi di pasar global gitu. Jadi itu saya kira juga kita teman-teman terutama akademik gitu ya perlu melakukan. Dan kita juga rutin gitu ya, saya sendiri mungkin juga Mas Nugroho beberapa kali atau Pak Edi diundang misalnya berbicara di kampus-kampus ya. Itu saya kira juga kita memperkenalkan ke teknik lingkungan ya, teknik pertanian, atau misalnya teknik sipil, semualah yang mengundang kita sampaikan, karena memang saya kira karakterisasi faktor itu ya, dan database itu memang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kalau misalnya industri itu kan kadang-kadang dia udah berpikirnya benefit gitu loh ya. Tapi kalau mahasiswa ya, atau misalnya mahasiswa melakukan riset gitu loh. Alhamdulillah juga kemarin ya ada, kelihatannya hadir di sini nih. Ada salah satu mahasiswa saya dari
dari Semen Indonesia ya, baru kemarin juga selesai S2-nya tentang LCS Semen, dan dia berhasil melakukan dari cradle to grave. Selama ini Semen misalnya masih melakukan cradle to grave gitu ya, tapi karena dia misalnya mahasiswa kan waktu dia lebih banyak gitu kan, dan pendekatannya lebih presisi gitu ya. Jadi rasa-rasanya kita juga nanti, nah ini mungkin nih dengan tambahnya mitra dari Ilkan BRIN, bisa juga nanti sponsorship dulu itu kita sponsorship oleh BPDPKS. Bisa juga nanti dengan BRIN atau dengan KLHK kita kan roadshow gitu loh ya, Ilkan istilahnya Ghost to Campus, karena memang kita juga butuh anak-anak muda gitu ya yang masih melotot gitu loh kan. Bila perlu saya kadang-kadang berpikir ya kalaupun misalnya kita punya software versi Indonesia lah gitu loh ya, tapi itu yang kita develop gitu loh ya dari berbagai kampus kan, itu saya kira sangat menarik gitu ya. Itu tadi dengan database ini kemarin kita juga melakukan MOU dengan PSL ya di IPB gitu ya untuk pembangunan database. Sekarang itu sedang mereka susun untuk semen, sawit gitu ya, sama produk pertanian. Ini memang cita-cita kita Pak Sigit ya. Ini memang sesuai yang lama ya. Memang pasca Covid kemarin banyak yang tertunda, tapi kita berharap ini mudah-mudahan bisa jalan, karena secara nasional memang saya sih melihat belum ada kita melakukan proyek nasional untuk database ini gitu ya. Mudah-mudahan pasca Covid ini bisa kita lanjutkan lagi. Dan kami sebenarnya di Ilkan sendiri sudah berusaha walaupun masih sedikit gitu ya. Jadi kadang-kadang juga saya nggak tahu juga nanti itu diskusinya ya Pak Sigit ya. Kadang-kadang ada juga misalnya perusahaan yang melakukan LCA, kami bisa nggak Pak ngirim data ke database-nya Ilkan gitu ya, karena itu ada kewajiban partisipasi untuk data nasional. Padahal sepengetahuan saya Pak Jiki sudah jelaskan dengan mensubmit di Propers sebenarnya itu sudah bagian dari itu gitu ya. Tapi yang namanya teman-teman itu tetap berusaha itu gitu ya. Saya kira nggak masalah kita terima gitu ya. Dan memang dalam implementasinya ini harusnya memang kita harus bekerja sama dari semua pihak gitu ya, dari si akademik, bisnismen, swasta, karena mereka yang punya data, mereka yang bisa ngambil data di perusahaannya. Kalau kita berat itu izinnya gitu ya. Dan juga si government, saya kira sebenarnya government dari tempatnya Pak Sigit alhamdulillah nih sampai keluar permen, dari perdirian kita training dibuatkan ya sampai ke permen gitu ya. Sekarang dengan adanya BRIN harusnya lebih bagus lagi gitu ya. Dan juga dari society ini memang tugasnya kita dari Ilkan ini, saya juga berharap nanti makin banyak nih teman-teman industri yang bergabung di Ilkan, karena sebenarnya menurut saya ya masalah itu ada di mereka. Mungkin kita dari akademiknya kan bisa langsung memberikan solusi gitu ya. Karena sesungguhnya mereka yang mengimplementasikan real ya, istilahnya karena program itu kan setiap tahun gitu ya, pasti mereka akan melakukan itu. Ini memang kita udah buat yang masih sangat sederhana lah dummy untuk database ini. Ya training juga ini yang rutin kita lakukan ya, Pak Sigit dan Pak Kapus ya. Saya kira sampai saat ini juga saya kira penting ya, sehingga pada saat misalnya benar kemarin itu dugaan kita misalnya pada saat LC itu diimplementasikan, industri itu sebenarnya sedikit banyak mereka kan udah bisa melakukan. Ada juga beberapa industri mereka pede aja melakukannya sendiri, paling-paling mereka minta bantuan dari expert hanya tinjauan kritisnya saja gitu loh ya. Jadi karena memang sudah 780-an Pak yang kita training ya di Ilkan, yang juga bekerja sama dengan beberapa vendor kita gitu ya. Dan kita juga coba juga buat itu, karena ini juga pernah kalau misalnya diminta dari Bu Fitri ya, berapa laki-laki berapa perempuan gitu ya. Memang ini kelihatannya mayoritas masih laki-laki Pak peminatnya nih. Mungkin karena ribet perempuan nggak ini kali ya, udah banyak urusannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya malah kalau diteliti perempuan Pak daripada laki-laki. Ya, jadi misalnya 2019 laki-laki 133, perempuannya 41. 2020 laki-lakinya 129, perempuannya 47 gitu ya. Padahal sebenarnya lebih teliti perempuan ya. 2021 256 laki-laki. Kalau saya nantang pokoknya nanti 40% lah 3 tahun ke depan perempuan ya. Perempuan. Iya, ini 2021 juga laki-lakinya 256, perempuannya masih 91 gitu ya. Ini juga kita sampaikan gitu ya, karena waktu itu juga diminta Pak Bu Fitri juga Pak Sigit ya. Tapi alhamdulillah nih benar juga nih. 2022 Pak perempuannya udah 27, laki-lakinya 56. Udah 40% sebenarnya. Ya, udah 40% lebih. Ya mudah-mudahan lah, udah mendekati gitu ya. Jadi saya kira itu ya yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Memang prinsipnya saya langsung ke penutup aja. Prinsipnya kami melihat gitu ya, kami melihat memang masih banyak PR kita tentang implementasi LC ini ya, terutama mungkin kepresisian data gitu ya, sama
kesamaan persepsi ini juga saya kira penting ya, kesamaan persepsi, present data juga mungkin bagaimana kita saya sih masih melihat gini, bagaimana kita misalnya membantu teman-teman industri menyiapkan PCR tadi kan gitu ya Pak Sigit ya, PCR yang tadi sehingga nanti teman-teman industri tidak lagi banyak kebingungan gitu ya, sehingga memang peran ILCAN ya atau ILCANER atau asosiasi yang di industri itu misalnya dari sawit itu saya kira kan harusnya kita pionir gitu ya, PCR-nya harusnya kita yang siapkan, tapi memang kami sendiri Pak Sigit kadang-kadang memang masih agak susah juga berkomunikasi dengan asosiasi di industri itu gitu ya, tapi mungkin dengan adanya Pak Sigit, Pak Kapus ini bisa memudahkan nanti kita backup dari sisi expertise atau basic teorinya gitu ya. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ya kita para ILCANER gitu ya, kita masih makin dekat sinergitasnya antara government gitu ya, swasta. Saya kira juga di kegiatan ini online banyak teman-teman industri yang ikut ya. Jadi prinsipnya memang kalau kami dari ILCAN itu dulu saya masih ingat ya, target kita sebenarnya bagaimana membangun capacity building gitu ya, karena kita melihat gitu kan, saya sendiri dulu training LC ini kan di Jepang gitu ya, jadi 2011 training di sana, sampai di Indonesia ini saya kayak aneh sendiri nih gitu ya, belajar sama siapa gitu ya, tapi sekarang sebenarnya nggak aneh lagi, malah sekarang lagi booming gitu ya, jadi sekarang lagi booming, tapi itu menarik, walaupun sebenarnya perdebatannya masih kira masih banyak ya, karena saya sendiri merasakan sebenarnya ini kan mungkin kalau kita lihat kan memang bukan eksak solusi gitu lah ya, bukan persamaan differential equation kan gitu ya, misalnya masih boleh cut off gitu kan, masih boleh ini itu kan gitu ya, jadi itu memang masih perlulah masukan-masukan sampai benar-benar real gitu ya, karena pada intinya kan nanti industri pada saat dia melakukan continuous improvement dari hotspot yang dia dapat, benar nggak kan gitu kan, dan itu saya kira memang butuh persamaan persepsi sehingga para decision maker ini benar-benar oke untuk mengambil keputusan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This it makes me nervous. It's the world honestly burning. That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Kan diminta ada 5.000 perusahaan yang ikut propor. Salah satu yang kami pengen sasar itu sebetulnya yang perkantoran dan real estate, Pak. Kami itu sebetulnya pengen seperti Singapura itu yang energi efisiensi di gedungnya jalan, kemudian pemakaian air recycle reuse-nya itu juga jalan gitu. Jadi kalau ini saya sangat senang sekali kalau misalnya kita buat kriteria khusus yang energy building itu di dalam kriteria penilaian, tapi kita melihat dari aspek misalnya dari hotel, kemudian dari apartemen, dari mall gitu, kita masuknya ke situ. Terus tapi memang tadi kayaknya isu airnya juga harus digarap. Karena kita udah krisis. Betul. Dari green building memang salah satunya selain energi juga air. Sama indoor environment juga kita pertimbangkan. Nah, jadi bisa kita follow up programnya karena sedang kita proses untuk mungkin yang indoor juga kita garap karena sebetulnya nggak dikerjakan sama kementerian apapun itu, Pak. Indoor air quality. Di bagian kami ada bagian yang nangani kualitas udara juga, kita kerjain juga yang ini ada indoornya. Dari sisi materialnya mungkin LCA sangat betul. Semuanya juga. Iya. Jadi biar teman-teman siap nanti kita kontak-kontakan siap. Semoga dari staf Bapak bisa bisa komunikasi. Kalau yang ininya nanti Pak Rion itu Pak. Rion ya. Oke, terima kasih. Share kontak. Kalau sudah technical indoor sama yang recycle reuse air efisiensi energi direkturnya kita langsung.
Terus satu lagi kita punya program energi sama climate action. Ini mungkin dari karena booking itu di Asia sama Kalimantan mungkin belum bisa nah ini cukup menarik Pak karena belajar dari fase 1 masuk fase 2 nanti kita punya kawan Pak itu isunya cukup menarik karena energi climate action sekarang jarang sekali dibicarakan. Orang sisi energi tidak tahu sisi kebutuhan sisi lingkungan dari climate. Itu juga kebalikannya. Karena sebetulnya itu sesuatu yang sangat berkaitan Pak. Sisi energinya apa, sisi climate apa itu harus tahu. Itu mungkin kita bisa melak juga 2 hal. Terima kasih. Berarti rezeki saya banyak Pak. Datang ke sini bisa ketemu Pak. Istri saya head dirinya itu Oh iya, ya mau main ke kantor juga. Siap. Tapi saya bukan di Manggala Pak, anunya. Saya di Kebonanas. Ya. Beliau sudah tahu Pak. Ini pasien mampir barusan bulan ini dan harus areta penelitiannya. Oh iya. Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak ya. Banyak Pak ya. Saya juga. Iya, makasih Pak. Yuk, mari Pak. Kita setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.